Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan, hiduplah seorang penjual nasi sederhana bernama Pak Darto. Ia dikenal karena masakannya yang enak, terutama nasi dengan sambal terasi yang pedasnya menggigit. Setiap hari, Pak Darto menjajakan nasi yang ia jual di warung kecilnya, yang terletak di pinggir jalan utama desa. Namun, ada satu hal yang membuat warung Pak Darto berbeda dengan warung lainnya. Nasi yang ia jual seringkali membuat orang merasa tidak biasa. Suatu malam yang sunyi, seorang pemuda bernama Adit yang baru pindah ke desa itu merasa penasaran dengan cerita-cerita yang beredar tentang warung nasi Pak Darto. Beberapa orang mengatakan bahwa nasi yang dijual Pak Darto bukan nasi biasa. Ada yang bilang, nasi itu bisa membuat orang merasa seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Ada pula yang mengatakan, nasi itu bisa membawa kenangan masa lalu yang terlupakan. Adit memutuskan untuk mencoba nasi itu. Pada malam hari, ia mendatangi warung Pak Darto. Pak Darto menyambutnya dengan ramah dan memberikan seporsi nasi dengan sambal terasi yang terkenal itu. Adit mulai makan, dan dalam sekejap, ia merasa kepalanya mulai pusing. Nasi yang ia makan seakan membawanya kembali ke masa kecilnya. Di dalam pikirannya, ia mendengar suara ibunya yang sudah meninggal, memanggilnya dengan lembut, mengingatkan tentang pelajaran hidup yang dulu sering ia dengar. Ternyata, nasi yang dijual Pak Darto bukan nasi biasa. Itu adalah nasi hantu. Nasi yang memiliki kekuatan misterius, bisa membuat orang yang memakannya merasakan kenangan dan perasaan yang telah lama terkubur dalam hati mereka. Setiap orang yang makan nasi itu akan dibawa berkelana ke dalam kenangan mereka yang paling dalam, baik itu kenangan bahagia atau kesedihan yang lama terlupakan. Pak Darto tahu akan kekuatan nasi tersebut, namun ia tidak pernah berniat untuk menyalahgunakannya. Ia percaya bahwa nasi itu adalah anugerah yang diberikan oleh arwah-arwah yang telah meninggal, yang ingin membantu orang untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai, atau untuk menemukan kedamaian dalam hidup mereka. Adit yang awalnya terkejut, mulai merasa tenang setelah mengingat ibunya. Ia merasa diberi kesempatan untuk merelakan banyak hal yang belum sempat ia selesaikan. Sejak saat itu, Adit sering datang ke warung Pak Darto, bukan hanya untuk makan, tapi untuk mencari kedamaian dalam hatinya. Cerita tentang nasi hantu pun menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang datang dengan niat ingin bertemu dengan orang yang telah lama mereka rindukan. Sementara yang lain datang untuk mencari jawaban atas hal-hal yang selama ini mengganggu pikiran mereka. Pak Darto pun terus berjualan, melayani setiap orang dengan penuh perhatian, sembari menyimpan rahasia besar tentang nasi hantu yang hanya ia dan arwah-arwah tertentu yang mengerti. Namun, meskipun nasi itu mampu membawa orang ke dalam kenangan mereka, Pak Darto selalu mengingatkan mereka untuk tidak terjebak dalam masa lalu. Hidup harus terus berjalan, katanya bijak. Kadang kita perlu melihat ke depan, bukan hanya melihat ke belakang. Warung nasi Pak Darto tetap ramai dikunjungi, tak hanya karena rasanya yang lezat, tapi juga karena kekuatan misterius yang dimilikinya,
yang mampu menyembuhkan luka-luka hati dan memberi kesempatan bagi setiap orang untuk melepaskan masa lalu mereka. Pak Darto, yang sudah tua, tidak pernah menceritakan asal-usul nasi hantu itu kepada siapapun, meskipun banyak yang bertanya. Konon katanya, resep nasi tersebut sudah ada sejak kakek buyutnya, yang merupakan seorang dukun terkenal di desa itu. Dukun tersebut tidak hanya terkenal karena kemampuannya menyembuhkan penyakit, tetapi juga karena bisa berkomunikasi dengan roh-roh yang sudah meninggal. Dari kakek buyut itulah Pak Darto mewarisi resep nasi tersebut, yang konon bisa membuka gerbang bagi roh-roh halus untuk memberikan petunjuk atau bahkan pesan kepada orang yang memakannya. Pak Darto selalu berkata bahwa nasi itu bukanlah sihir atau ilmu hitam. Ini adalah berkah dari dunia yang tidak tampak. Semua ini adalah cara alam semesta membantu kita untuk menemukan jalan. Katanya suatu ketika kepada Adit yang mulai sering mengunjunginya. Semakin lama, semakin banyak orang datang ke warung Pak Darto, masing-masing dengan cerita yang berbeda. Ada yang datang ingin mendengar suara orang yang sudah meninggal. Ada yang ingin bertemu dengan orang tua mereka yang sudah tiada. Ada pula yang ingin menyelesaikan masalah yang mereka bawa sejak lama, namun tak kunjung selesai. Suatu malam, seorang wanita bernama Ibu Sari datang ke warung Pak Darto. Wajahnya tampak pucat dan matanya kosong seolah kehilangan arah. Ia duduk dengan canggung, memesan seporsi nasi. Pak Darto menatapnya dengan lembut, seolah mengetahui apa yang sedang dia rasakan. Tanpa berkata apa-apa, Pak Darto segera menyiapkan nasi dan meletakkannya di hadapan Ibu Sari. Ibu Sari mulai makan, dan seketika itu juga, matanya yang kosong mulai berkaca-kaca. Ia teringat pada suaminya, yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu akibat kecelakaan. Ketika ia memejamkan mata, bayangan suaminya muncul di hadapannya, memeluknya dengan lembut. Suaminya berkata, "Sari, aku selalu ada di sampingmu. Janganlah bersedih, hidup harus terus berjalan. Anak kita butuh dirimu. Jangan biarkan kesedihanmu menguasai." Air mata Ibu Sari mengalir deras. Ia merasa seolah-olah kembali diberi kesempatan untuk berbicara dengan suaminya, untuk mengucapkan kata-kata yang selama ini tertahan di hatinya. Setelah sekian lama, ia merasa berat untuk melepaskan suaminya, tetapi melalui nasi hantu, ia akhirnya mampu merelakan dan mengucapkan selamat tinggal dengan penuh ketenangan. "Terima kasih, Pak Darto," ucap Ibu Sari dengan suara gemetar. Nasi ini menyelamatkanku dari kesedihan yang tak kunjung selesai." Pak Darto hanya tersenyum dengan bijak. Setiap orang punya jalan masing-masing, Bu. Nasi ini hanya membantu membuka jalan yang terkadang kita tutup rapat-rapat. Sekarang saatnya bagi Anda untuk melangkah maju. Namun, tidak semua orang yang datang ke warung Pak Darto merasa bahagia setelah memakan nasi itu. Beberapa orang malah merasa takut atau bahkan terjebak dalam kenangan buruk yang tak bisa mereka hadapi. Seperti Halim, seorang pria parubaya yang datang ke warung itu dengan niat untuk mengingat kembali mendiang anak perempuannya yang meninggal saat kecil. Namun, setelah makan nasi itu, ia malah terperangkap dalam kenangan buruk tentang bagaimana ia gagal melindungi anaknya. Halim terbangun dari pengalamannya dalam keadaan menangis terseduh-seduh,
merasa seolah-olah kehilangan anaknya untuk kedua kalinya. Pak Darto yang melihatnya segera menenangkannya. Nasi itu bisa membawa banyak kenangan, tapi ingat, kadang kita harus melepaskan masa lalu kita agar bisa benar-benar hidup di masa kini, ujar Pak Darto dengan lembut. Sejak saat itu, Halim datang lagi, kali ini dengan tujuan yang lebih jelas. Ia tidak hanya ingin mengenang anaknya, tetapi juga belajar untuk menerima kenyataan dan melepaskan rasa bersalah yang menghantuinya. Perlahan-lahan, ia mulai merasa lebih tenang dan bisa memaafkan dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, kisah tentang nasi hantu Pak Darto semakin dikenal. Warung kecilnya menjadi tempat yang bukan hanya menjual nasi, tetapi juga menawarkan kesempatan untuk menyelesaikan urusan yang belum tuntas dalam hati orang-orang. Banyak yang datang dengan harapan dan banyak pula yang pergi dengan beban yang lebih ringan. Namun, tidak semua orang yang datang mencari kedamaian. Suatu malam, seorang pria misterius datang ke warung itu. Ia mengenakan jas hitam dan mata tajam yang penuh rahasia. Tanpa basa-basi, ia memesan nasi dan mulai makan dengan cepat, seolah-olah tidak sabar untuk merasakan apa yang akan terjadi. Pak Darto memandang pria itu dengan curiga, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Setelah beberapa saat, pria itu menatap Pak Darto dan berkata, "Saya tahu Anda tahu sesuatu yang lebih dari apa yang terlihat. Saya ingin tahu lebih banyak. Saya ingin menguasai kekuatan ini." Pak Darto tersenyum tipis dan menjawab dengan tenang, "Kekuatan ini bukan untuk dikuasai. Ini adalah pemberian, bukan untuk dimanfaatkan demi keuntungan pribadi. Kekuatan ini hanya akan bekerja bagi mereka yang tulus dalam mencari kedamaian, bukan untuk yang mencari kekuasaan." Pria itu terdiam, kemudian tanpa kata, ia bangkit dan meninggalkan warung. Tak ada yang tahu apakah ia kembali untuk mencari apa yang ia inginkan atau hilang begitu saja dalam keremangan malam. Pak Darto, meskipun sudah banyak mengalami kejadian aneh dan tak terduga, tetap menjalani hidupnya dengan bijaksana. Ia percaya bahwa nasi hantu yang ia jual bukanlah hal yang bisa dikuasai, melainkan sebuah cara untuk membuka mata hati orang-orang. Untuk menunjukkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencari hal-hal besar dan megah, tetapi juga tentang menyelesaikan hal-hal kecil yang seringkali kita lupakan. Di desa itu, Pak Darto dan nasi hantunya menjadi legenda yang tak akan terlupakan. Orang-orang datang dengan harapan, dan banyak yang pulang dengan lebih banyak kedamaian di hati mereka. Namun, satu hal yang selalu diingat oleh mereka adalah pesan Pak Darto. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menghadapinya. Dengan itu, warung Pak Darto tetap buka setiap malam, melayani mereka yang ingin berbicara dengan kenangan mereka, atau sekadar mencari kedamaian di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Suatu malam, setelah bertahun-tahun berjualan nasi hantu, Pak Darto merasa ada yang aneh di dalam dirinya. Tiba-tiba saja, ia merasa sangat lelah, seperti ada sesuatu yang berat yang membebani tubuhnya. Ia duduk di belakang warung, memandangi bulan yang terang di langit. Saat itu, sebuah suara halus terdengar di telinganya. Suara itu seperti bisikan dari jauh, namun sangat jelas di telinganya. "Pak Darto, waktunya sudah dekat," suara itu berkata. Pak Darto menoleh,
namun tidak ada siapapun di sana. Malam itu, saat Adit datang seperti biasa untuk makan nasi, Pak Darto terlihat lebih tua dari sebelumnya. Wajahnya semakin keriput, seolah bertahun-tahun usia menambahnya dalam sekejap. Adit merasa ada yang aneh. "Pak Darto, apa kabar?" tanyanya, tetapi Pak Darto hanya tersenyum lelah. Tanpa berkata-kata, ia menyiapkan nasi hantu untuk Adit seperti biasa. Ketika Adit mulai makan, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba, ia melihat bayangan Pak Darto berdiri di depannya, namun tubuhnya tampak semakin transparan, seolah-olah sedang memudar ke dalam udara. Adit menatap dengan bingung, tapi Pak Darto hanya tersenyum dan berkata, "Sudah waktunya untuk beristirahat." Adit merasa kebingungan dan takut. "Pak Darto, ada apa?" teriaknya. Tetapi, seiring dengan kalimat itu, Pak Darto menghilang begitu saja. Warung itu menjadi sepi, dan udara malam terasa sangat hening, lebih dari biasanya. Adit bergegas keluar untuk mencari Pak Darto, namun tak ada jejak di sekitar warung. Ia kembali ke dalam, menatap nasi yang belum habis dimakannya, dan tiba-tiba sebuah suara halus kembali terdengar. Semua ini bukan hanya tentang nasi. Ini adalah tempat pertemuan, tempat jiwa-jiwa yang mencari kedamaian. Tapi malam ini, kedamaian itu harus berpindah tempat. Adit terdiam. Suara itu semakin samar-samar, seperti melayan dari tempat yang jauh. Ia merasa seolah-olah berada di antara dunia nyata dan dunia lain, terjebak dalam dimensi yang tak jelas. Perlahan-lahan, warung itu mulai menghilang, lenyap, seperti tak pernah ada. Suara derak pintu pun hilang, dan Adit merasa dirinya dikelilingi oleh kabut tebal yang tak bisa ia lewati. Lalu, dalam kebingungannya, Adit menyadari sesuatu yang lebih aneh lagi. Di depan mata, nasi yang ada di piringnya mulai bergerak perlahan, seolah-olah hidup. Butiran-butiran nasi itu mulai menari-nari, mengalir ke arah yang tak bisa dipahami, seolah-olah terhisap oleh sesuatu yang tak tampak. Tanpa bisa menahan rasa takut dan bingungnya, Adit mundur, namun pada saat itu, ia mendengar suara Pak Darto sekali lagi. "Jangan takut, Adit. Aku tidak pergi. Aku hanya menghilang untuk mencari yang lain. Kadang, untuk memberi, kita harus melepaskan." Lalu, seiring dengan berlalunya kabut dan menghilangnya warung Pak Darto, Adit mendapati dirinya kembali berdiri di tengah jalan desa yang sunyi, tanpa ingatan akan bagaimana ia sampai di sana. Semua yang terjadi malam itu terasa seperti mimpi yang tidak bisa dijelaskan, dan warung nasi hantu yang legendaris itu kini entah hilang kemana. Adit hanya bisa memandang kosong ke arah langit yang semakin gelap. Ia menyadari satu hal. Terkadang, ada hal-hal dalam hidup yang memang tidak bisa dipahami dengan akal, dan mungkin nasi hantu itu hanyalah salah satu cara alam semesta memberitahukan kita bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang tidak perlu selalu dijelaskan, hanya diterima. Namun satu yang pasti, setiap orang yang datang ke warung Pak Darto tak akan pernah benar-benar pergi. Sebab, dalam dunia yang tak kasat mata, semua kenangan dan kisah yang tersisa akan terus hidup, mencari cara untuk berhubungan dengan mereka yang masih hidup. Dan hingga kini, tak ada yang tahu pasti kemana warung itu pergi.
Tapi siapapun yang memiliki hati yang terbuka bisa merasakan kehadirannya di suatu tempat yang sangat dekat, di antara kenyataan dan mimpi.